Panduan sidang anak-anak online bersama orang tua. Berpakaian rapi dan sopan. Ikuti kakak gembala anak. Sungguh-sungguh berdoa, menyanyi dan mendengarkan firman. Tidak melakukan makan, main handphone, tiduran, dan lain-lain. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, sebelum kita mulai sidang anak-anak hari ini, yuk ikutin kakak berdoa. Sebelum berdoa, kita berseru nama Tuhan 3 kali. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Oh, Engkau Allah yang menyertai dan memelihara kami. Engkau Allah yang mengasihi kami. Tuhan, mohon Kau berkati sidang anak-anak hari ini. Oh, kami boleh memiliki telinga seorang murid yang setia mendengarkan firman-Mu. Bahkan di dalam kidung pujian, kami boleh bernyanyi, oh dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus, bawalah kami Tuhan menjadi anak-anak yang semakin mengasihi-Mu. Tuhan, terima kasih. Amin. Halo adik-adik, selamat datang di sidang anak-anak. Hari ini Kak Elima dan Kak Yustanti ingin mengajak adik-adik untuk bernyanyi bersama-sama, yaitu Aku Bunga Kecil. Nah, seperti biasa, lagu ini juga ada gerakannya loh. Jadi kalian semua ikutin gerakan Kak Elima dan Kak Yusanti bersama-sama ya di rumah sambil menyanyikan lagunya, oke? Halo adik-adik, nah sekarang waktunya mendengarkan firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Ikutin Kosam berdoa ya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan sungguh terima kasih Tuhan atas hari ini kami kembali ingin mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkatilah setiap telinga kami menjadi telinga seorang murid yang terus mendengarkan dan menaati setiap perkataan-Mu Tuhan. Tuhan, bawalah kami Tuhan menjadi anak-anak yang terus menerima segala suplai-Mu. Tuhan Yesus, jagalah kami Tuhan. Nah, hari ini Kasam ingin bercerita yang berjudul Tuhan Yesus selalu mengampuniku. Nah, dari judul ini kita melihat
ada kisah bangsa Israel yang sangat keterlaluan kepada Tuhan Yesus. Bagaimana bangsa Israel ini masih nakal terhadap Tuhan. Kenapa adik-adik? Kita lihat bahwa Tuhan telah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Dari segala kesusahan bangsa Israel, Tuhan selalu menyertai bangsa Israel. Tetapi di dalam cerita Kasam ini, bangsa Israel mempunyai 3 kesalahan di mata Tuhan. Tetapi Tuhan tetap mengampuni dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa Israel. Yang pertama adalah dia menyembah berhala. Bangsa Israel ini masih percaya kepada berhala atau baal-baal yang ada di rumah mereka masing-masing. Nah, di sini kita lihat bahwa Tuhan tidak terlalu marah kepada bangsa Israel. Dia masih memberi bangsa Israel kesempatan selama 2 tahun agar bangsa Israel bertobat dan berpaling kepada Tuhan. Tetapi setelah 2 tahun, kita lihat bangsa Israel sama sekali tidak bertobat. Nah, melainkan dia menjadi-jadi adik-adik. Nah, di sini kita lihat lalu Tuhan murka kepada bangsa Israel. Nah, dia memberikan bangsa Israel diperbudak oleh Raja Kusyam, yaitu adalah raja dari Mesopotamia selama 8 tahun. Nah, selama 8 tahun ini bangsa Israel sangat menderita karena diperbudak oleh Raja Kusyam. Nah, lalu mulailah bangsa Israel bertobat. Dia berseru kepada nama Tuhan. Dia berseru dan minta tolong kepada Tuhan agar segera dibebaskan dari perbudakan itu. Nah, lalu Tuhan mendengar seruan bangsa Israel. Tuhan kembali menolong bangsa Israel. Dia membangkitkan Otniel yang membawa bangsa Israel untuk datang berseru dan juga menyembah kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang patut disembah, bukanlah berhala-berhala itu. Nah, sesudah itu bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan karena Tuhan telah menolong bangsa Israel. Dia bebas selama 40 tahun dari penjajahan dari raja manapun. Nah, setelah itu meninggallah Otniel. Nah, setelah meninggalnya Otniel, adik-adik, bangsa Israel mulai melakukan kesalahan lagi. Dia kembali menyembah berhala-berhala adik-adik. Nah, lalu mulailah Tuhan murka adik-adik. Dia memberikan bangsa Israel kepada Raja Eglon, yaitu adalah raja dari Moab. Bagaimana mereka disiksa dan juga dia diperbudak lagi selama 8 tahun adik-adik. Nah, mulailah bangsa Israel melakukan hal yang sama. Dia kembali berseru dan juga berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menolongnya lagi. Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mengampuni. Dia kembali membangkitkan Ehud. Bagaimana Ehud ini menjadi pelopor mereka untuk membawa orang-orang Israel itu bertobat dan kembali menyembah pada Tuhan kita adik-adik. Nah, sehabis itu selama 40 tahun adik-adik, dia kembali diberikan kebebasan oleh Allah kita. Bagaimana Allah kita, Tuhan kita ini Tuhan yang lambat marah dan juga tetapi dia mudah mengampuni segala kesalahan yang telah bangsa Israel buat. Nah, sudah itu ada terjadi perang antara bangsa Israel dan juga bangsa Filistin. Bagaimana bangsa Israel ini dia menganggap enteng bangsa Filistin. Bagaimana dia berpikir pasti bangsa Israel ini sudah pasti menang karena Tuhan selalu menyertainya. Tetapi bangsa Israel dikalahkan telak oleh bangsa Filistin. Ada 4.000 orang prajurit yang meninggal dengan sia-sia di dalam pertarungan mereka adik-adik. Nah, adik-adik, apa yang dilakukan bangsa Israel? Nah, bangsa Israel mulai kembali nakal dan keterlaluan. Dia malah menaruh tabut perjanjian di tengah-tengah prajurit bangsa Israel. Dia menjadikan tabut perjanjian itu jimat agar mereka menang perang adik-adik. Tetapi Tuhan kembali marah, Tuhan kembali murka kepada bangsa Israel. Mana mungkin tabut perjanjian itu dijadikan jimat adik-adik. Nah, tetapi kembalilah terjadi perang itu. Kemudian malah makin parah adik-adik. Bangsa Israel kalah lagi
ada 30.000 prajurit yang meninggal di peperangan adik-adik. Nah, mulailah bangsa Israel kembali untuk menyeru dan juga berdoa kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan membangkitkan Samuel untuk membawa bangsa Israel kembali menyembah kepada Tuhan Yesus dan membawa bangsa Israel ini kepada jalan yang benar adik-adik. Nah, dari tiga cerita bangsa Israel ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mengampuni ketika setiap anak-anaknya datang kepada Tuhan dan juga mau berseru, berdoa dan juga berkidung dan juga mengakui dosa. Setelah kita melakukannya, kita harus bersandar pada Tuhan adik-adik. Nah, demikianlah cerita dari Kosam. Nah, nanti akan ada Karanal yang akan menerapkan bagaimana sih, apa sih yang harus kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Oke, sekian dari Kasam. Puji Tuhan adik-adik, tadi kita telah mendengarkan firman Tuhan. Nah, tadi kita melihat bahwa adik-adik Tuhan kita adalah Tuhan yang mengampuni. Nah, adik-adik tadi kita melihat bahwa ketika orang Israel berbuat salah kepada Tuhan, berbuat dosa kepada Tuhan, mereka menyembah berhala, Tuhan mengampuni dosa mereka. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang maha mengampuni. Melalui orang-orang Israel, bangsa Israel berseru kepada nama Tuhan, Tuhan mengampuni orang-orang Israel. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita sehari-hari kita perlu juga demikian adik-adik. Ketika kita berbuat salah, contohnya nih adik-adik di rumah menjatuhkan piring atau gelas hingga gelas itu pecah, adik-adik perlu mengakui kesalahan adik-adik. Adik-adik perlu meminta maaf kepada mama, kepada papa adik-adik. Nah, ketika adik-adik berbuat dosa kepada Tuhan, adik-adik juga perlu meminta maaf kepada Tuhan. Tuhan kita pasti mengampuni adik-adik. Bagaimana caranya kita meminta maaf kepada Tuhan? Melalui adik-adik berdoa kepada nama Tuhan, melalui adik-adik berseru kepada nama Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mengajak kita membaca satu ayat. Ayat ini adalah sebagai ayat hafalan kita dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, sidang kita sampai di sini. Kakak mengajak kita sama-sama berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini menerangi setiap diri kami Tuhan. Tuhan Yesus, dapatkan kami Tuhan dalam kehidupan kami. Ketika kami berbuat salah, ketika kami berbuat dosa Tuhan, kami belajar mengakui kesalahan kami belajar mengakui dosa kami. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan, Tuhan penuh kasih, Tuhan mencintai setiap diri kami. Tuhan Yesus, juga dapatkan kami Tuhan dalam kehidupan sehari-hari kami. Tuhan terus menjaga kami, dapatkan kami setiap hari kami boleh belajar membaca firman Tuhan, mengenal diri-Mu, semakin mengenal diri-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Amin. Jadi Tuhan adik-adik, sampai ketemu di sidang anak-anak selanjutnya.